Nah, mau bisa ngomongin soal film nih, ada film horor yang bisa jadi rekomendasi untuk Anda tonton bersama dengan keluarga Anda nih. Jadi ada film horor keluarga Penunggu Rumah Buto Ijo yang sudah tayang di bioskop Tanah Air sejak tanggal 15 Januari. Dan film ini mengangkat legenda Timun Mas dan juga sosok Buto Ijo yang dikemas dalam genre horor tanpa kekerasan, sehingga ini bisa dinikmati oleh anak-anak dan juga keluarga. Nah, penasaran nggak tuh kira-kira film horor ramah keluarga ini bakal seperti apa ya? Coba kita langsung tanya-tanya nih sama Gandhi Fernando sebagai produser, penulis dan juga aktor utama di film ini. Ya, pemirsa Metro TV, sebentar lagi film Penunggu Rumah Buto Ijo akan hadir di bioskop kesayangan Anda. Dan untuk selengkapnya, saat ini saya sudah ditemani oleh Gandhi Fernando yang merupakan pemain sekaligus penulis dan juga produser dari film ini. Kita akan berbincang-bincang secara lengkap dengan Kak Gandhi. Halo Kak Gandhi, apa kabar? Oh, baik sekali. Kak Gandhi, mungkin bisa diceritakan tentang film ini secara garis besar. Ini seperti apa sih Kak filmnya? Ya, aku tuh suka banget dari dulu Aku suka banget dongeng Timun Mas. Nah, terus aku suka banget sama novel-novel horor anak dulu, judulnya Goosebumps. Tahu nggak, tahun 90-an banyak kan tuh. Nah, gimana caranya aku meramu dongeng yang memang udah terkenal cerita rakyat dan menjadikannya dengan elemen-elemen horor. Tapi horornya cocok buat keluarga, buat anak. Nah, makanya aku hadirkan si dongeng Penunggu Rumah Buto Ijo ini. Tapi lebih modern, lebih cocok buat zaman sekarang. Cuman garis besar ceritanya itu tidak berbeda jauh dari legenda Timun Masnya sendiri. Tapi di terakhir ada plot twistnya. Ada plot twistnya berarti ya Kak. Kak kepo nih, kenapa ambil Timun Mas Buto Ijo ini? Aku tuh dari dulu suka banget sama dongeng-dongeng Indonesia. Tapi particularly aku suka banget sama Timun Mas dan karakter Buto Ijonya ini. Terus aku ngefans banget sama sutradara Tim Burton yang bikin film-film kayak Sleepy Hollow, Edward Scissorhands, Alice in Wonderland. Aku suka banget fantasi. Nah, bagaimana aku menggabungkan elemen-elemen fantasi dan dongeng ini tapi dibikin lebih cocok buat penonton umum di Indonesia, which is adalah horor. Kan di Indonesia tuh paling suka sama film horor. Cuman memang aku tergelitik banget kadang-kadang kalau orang tua suka bawa anak-anak nonton film horor yang kurang pas buat umurnya mereka. Nah, makanya kenapa aku mendesain film ini cocok buat mereka. Ini film horor yang khusus untuk keluarga ya Kak ya. Proses pembuatannya itu berapa lama Kak untuk film ini? Kalau proses pembuatannya sekitar sebulanan sih total. Cuman memang kita syutingnya dari tahun lalu karena kan bioskop banyak banget film, jadi kita ngantri. Makanya kita baru tayang di awal tahun 2026. Dan memang kebetulan aku nggak mau tayang di Desember juga karena kan banyak banget filmnya yang tayang di Desember. Makanya lebih baik di Januari. Dan kebetulan kita dapat libur di Isra Miraj nih. Jadi keluarga-keluarga yang nonton bisa bawa anaknya untuk nonton yang tetap seru, tetap bikin kaget, seperti ibaratnya mungkin kayak bayar tiket untuk masuk ke wahana. Nah, wahananya itu nakutin. Nah, inilah film Buto Ijo ini. Dan ceritanya simple banget yang bikin orang gak pusing-pusing mikirnya. Dan plot twist terakhir itu gak akan ketebak. Kira-kira berarti untuk rating horornya sendiri berapa dari 1 sampai 10? Horornya banyak. Cuma horornya di sini memang tidak ada adegan darah, tidak ada pembunuhan, tidak ada adegan-adegan yang kejam. Jadi kalau 1 sampai 10 sebenarnya horor tetap 10. Horor semua malah kebanyakan. Cuman memang di desainnya itu cocok buat anak-anak. Mungkin untuk terakhir Kak, harapan untuk film ini apa Kak? Harapan aku adalah lebih banyak lagi legenda-legenda dongeng dan juga mistis Indonesia yang lebih variasi lagi diangkat ke layar lebar. Karena selama ini kan film Indonesia kalau nggak Pocong, Kunti, Santet, pokoknya horor religi lah gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya banyak banget loh budaya mistis Indonesia tuh yang belum keangkat. Nah, salah satunya ini adalah Jin Buto Ijo. Nah, makanya kenapa aku harapan kedepannya lebih variasi lagi di Indonesia. Jangan cuma itu-itu aja yang dibikin. Dan pemainnya juga yang berbeda dong. Aku ngerasa kalau pemain film horor tuh dia lagi yang main. Jadi lama-lama kayak lah ini kan udah main peran yang ini di film ini. Jadi kadang-kadang terlalu mirip-mirip. Nah, ini aku bener-bener kalau orang nanya apa sih yang beda dari film horor Penunggu Rumah Buto Ijo, ya warnanya aja udah beda, nggak merah, hijau, dan karakternya aja udah bukan Ponco Kuti, udah Buto Ijo gitu. Oke, Kak Gandhi, semoga film ini sukses dan dapat menjadi pilihan yang pas untuk keluarga di Indonesia. Thank you so much Kak Gandhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.